Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai sepak bola, karena sepak bola adalah yang mana olahraga terbanyak penggemarnya. Oleh karena itu saya akan membahas mengenai masalah sepak bola. Nah, kali ini saya akan membahas lebih detailnya tentang sebuah klub yang ada di Inggris bermain di Premier League, yaitu Manchester United. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Manchester United adalah suatu klub sepak bola yang mana mempunyai fans yang paling banyak, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai peluang dari Manchester United pada musim 2020-2021 ini. Nah, sebelumnya seperti yang telah kita ketahui bahwa siapa sih yang nggak kenal Manchester United? Semua orang pasti tahu siapa klub Manchester United itu. Nah, Manchester United mulai booming semenjak mendapatkan prestasi yang terbaik sepanjang masa, yaitu mencapai triple winner pada tahun 1998, yang mana pada saat itu merupakan buah dari hasil pembinaan usia muda Akademi Manchester United, yang mana berhasil memunculkan pemain-pemain terbaik pada saat itu, sehingga pada saat itu adalah merupakan generasi emas dari Manchester United. Dan pada saat itu pelatihnya adalah Sir Alex Ferguson, yang mana pada tahun 2012 sampai 2013 Sir Alex Ferguson pensiun dari melatih Manchester United. Dan setelah itu, setelah ditinggal Sir Alex Ferguson, prestasi Manchester United sampai sekarang begitu merosot tajam. Bahkan selama 7 tahun berturut-turut Manchester United tidak pernah menjuarai Premier League. Nah, pada tahun 98 memang pada saat itu merupakan generasi emas Manchester United, dan pada saat itu juga banyak pemain yang bisa dikatakan pemain terbaik selama sepanjang sejarah di dalam skuad yang ada di Manchester United. Dan mulai dari kiper, back, gelandang, dan striker. Sebut sajalah kipernya adalah Peter Schmeichel, kiper legendaris yang ada di dunia ini, yang berasal dari Denmark. Dan pada saat itu juga di lini belakang ada Jaap Stam, ada Gary Neville, Dennis Irwin, dan lain sebagainya. Dan di lini tengah MU tidak kalah garangnya ada Roy Keane, yang mana Roy Keane ini adalah nyawa dari tim Manchester United pada saat itu, sekaligus yang menjadi kapten, merupakan pemain yang paling berpengaruh pada saat itu. Juga ada Paul Scholes, David Beckham, dan Ryan Giggs. Dan di depan ada Andrew Cole dan juga Dwight York. Dan pada saat itu tahun 98, pada saat merebut Liga Champion, pada saat itu pelatih yang sekarang melatih MU yaitu Ole Gunnar Solskjaer, yang mana pemain ini adalah pemain yang mempunyai peran yang penting, sehingga pada saat itu MU berhasil mengalahkan Bayern Munich dengan skor 2-1 dari 2 gol yang dihasilkan di menit-menit injury time. Dan pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer yang sekarang menjadi pelatih MU menyumbangkan salah satu gol. Nah, menarik membahas di sini ketika sepeninggal dari Sir Alex Ferguson, MU seakan-akan kehilangan
jati dirinya sebagai sebuah tim dunia, sebuah tim juara. Nah, pada saat itu yang paling mengejutkan adalah pengganti dari Sir Alex Ferguson adalah David Moyes, yang mana David Moyes ini adalah pelatih yang mungkin pada saat itu berprestasi dalam memegang Everton, tim papan tengah pada saat itu. Nah, justru jadinya David Moyes menjadi pelatih MU ini merupakan salah satu referensi dari Sir Alex Ferguson. Nah, namun pada tahun 2013-2014 ternyata di luar dugaan prestasi MU begitu merosot tajam. Pada tahun 2012-2013 pada saat masih dilatih Sir Alex Ferguson, yang pada musim itulah terakhir kalinya MU juara dalam 10 tahun terakhir ini. Namun pada saat pertama kali dipegang David Moyes, pada musim pertamanya Manchester United tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya menempati peringkat 7. Dan selama itu Manchester United memang selalu berganti-ganti pelatih. Setelah David Moyes ada Ryan Giggs, ada pelatih yang berpengalaman juga seperti Louis van Gaal, dan bahkan yang digadang-gadang yang paling cocok menggantikan Sir Alex Ferguson adalah Jose Mourinho, yang pada saat itu memang Jose Mourinho memberikan harapan kepada klub Manchester United untuk menorehkan prestasinya. Namun selama 3 musim melatih MU, Jose Mourinho hanya menyumbangkan prestasi terbaik di Liga Inggris, yaitu runner up pada musim 2017-2012. Nah, namun kita semua tahu bahwa Jose Mourinho adalah seorang yang keras dan sering berkonflik dengan pemilik klub dan manajemen klub, maka akhirnya Jose Mourinho dipecat begitu saja. Nah, setelah Jose Mourinho dipecat, ada pengganti lagi pelatih yang mungkin dulu memang seorang pemain yang kita kenal sebagai super sub di Manchester United, yang menyumbangkan gol pada saat MU meraih treble winner pada saat itu di final Liga Champions, yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Nah, memang di awal-awal kepelatihan dari Ole Gunnar Solskjaer memang memberikan harapan yang sangat tinggi sekali bagi MU, karena pada saat itu memang di awal-awal kepelatihan dari Ole Gunnar Solskjaer, MU mendapatkan hasil yang begitu positif, berbagai kemenangan, dan itu adalah suatu tren yang mana memberikan harapan baik itu klub, fans, dan pemain bahwa inilah pelatih yang cocok untuk melatih suatu klub yang sangat besar, yaitu Manchester United. Nah, namun ketika pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer menerima kontrak pertamanya di MU, sangat disayangkan sekali prestasi dari Manchester United akhirnya menurun. Nah, pada tahun pertamanya Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu hanya menempati, kalau tidak salah, peringkat 6 pada musim pertamanya. Nah, lalu pada 2019-2020 memang pencapaiannya cukup meningkat, yaitu berada di peringkat 3. Nah, inilah yang mungkin manajemen dari MU masih memberikan kesempatan kepada Ole Gunnar Solskjaer untuk melatih Manchester United. Nah, dan peningkatan prestasi dari
performa dan juga performa tim dari Manchester United ini juga berlanjut sampai musim 2020-2021 pada musim ini. Nah, sampai pekan ke-17 MU menempati peringkat 3 di bawah Liverpool dan juga tim yang mengejutkan yaitu Leicester City di mana peringkat 2, dan MU masih terpaut hanya 3 poin sampai 2 poin dari puncak klasemen yaitu Liverpool, dan MU juga masih menyimpan 1 pertandingan. Kalau seandainya dalam pertandingan ini MU menang, maka MU bisa menyodok ke peringkat 1. Nah, peningkatan ini terjadi ketika pada saat Edinson Cavani mulai pindah ke Manchester United, dan itu memberikan harapan yang besar baik itu kepada klub, pemain, dan fans bahwa kedatangan Cavani ini akan memberikan dampak yang positif kepada Manchester United. Nah, benar saja ketika Cavani datang ke MU, permainan dari MU selalu mengalami peningkatan, dan sampai pekan ke-17 ini MU berhasil menempati peringkat ketiga, dan bahkan masih menabung 1 pertandingan dan diperkirakan nanti akan menempati peringkat pertama. Nah, itu mungkin kedatangan Cavani merupakan memberikan dampak yang sangat positif bagi klub dan juga pemain, karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini MU tidak mempunyai sosok pemain yang benar-benar seorang leader atau seorang yang memberikan pengaruh yang besar kepada tim. Katakanlah seperti pada tahun generasi emas dahulu, banyak sekali pemain-pemain yang berkarakter dan berpengaruh, katakanlah seperti Roy Keane, dan itu adalah nyawa dari permainan MU, dan tidak hanya dari segi permainan tapi juga pengaruhnya di ruang ganti, dan banyak sekali seperti Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, Jeff Stam pada saat itu yang memberikan dampak besar bagi Manchester United. Nah, tapi setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson, nampaknya pemain-pemain yang berkarakter yang seperti dahulu dimiliki Manchester United sampai musim ini sebelum kedatangan dari Cavani itu tidak ada. Nah, dengan masuknya Cavani justru ternyata membawa dampak positif dan membawa keberuntungan bagi MU, dan itu juga mengangkat moral dari pemain-pemain MU bahwa ada seorang pemain mungkin pemain yang hebat yang ada di MU yang menjadi panutan mereka dan mengangkat moral dari pemain-pemain Manchester United sendiri. Nah, kita melihat bagaimana nantinya posisi MU di klasemen terakhir pada musim 2020-2021 ini. Nah, kita lihat peringkatnya tadi sudah saya jelaskan. MU berada di peringkat 3, dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, katakanlah seperti pada saat era dari Sir Alex Ferguson, memang MU pada saat itu sangat mendominasi, dan saingannya, kompetitornya hanya beberapa klub, tidak seperti sekarang. Dan mungkin dulu hanya Arsenal, Liverpool, dan Chelsea pada tahun 2000-an memang meningkat, karena pada saat itu Chelsea mendapatkan guyuran dana yang cukup besar sehingga Chelsea menjadi tim yang diperhitungkan. Nah, namun pada saat ini justru persaingan semakin terbuka, bahkan hampir ada 5-6 klub yang berpeluang dan haus untuk
mengejar juara di Premier League ini. Katakanlah seperti sekarang pemuncak klasemen dan sekaligus juara bertahan pada musim kemarin, yaitu ada Liverpool dan tim underdog Leicester City yang beberapa musim pernah memperoleh gelar juara. Dan sekarang di peringkat keempat ada Tottenham, yang mana Tottenham ini menurut saya mungkin menemukan jodohnya seorang pelatih, yaitu Jose Mourinho, yang mana kemungkinan Jose Mourinho ini akan mengangkat tim Tottenham Hotspur, yang mana salah satu tim yang memang berpeluang untuk menjuarai Premier League pada musim ini. Dan juga ada Arsenal dan juga ada tim-tim lainnya seperti Chelsea dan lain sebagainya. Dan mungkin persaingan pada musim ini cukup terbuka lebar, dan mungkin ada 6 klub yang mungkin menurut saya berpeluang untuk menjuarai Liga Inggris. Sampai ke pekan 17 ini peluang masih terbuka lebar. Nah, performa Liverpool yang mana tetap konsisten, dan memang dalam ada beberapa pertandingan terakhir yang memang pada saat itu Liverpool mengalami kekalahan telak pada saat itu, tetapi mungkin itu sudah dilupakan pemain Liverpool, dan mereka mulai bangkit kembali untuk mempertahankan gelarnya. Dan seperti tim mediocre seperti Leicester City yang mulai merangsek ke papan atas, dan kita tidak bisa meremehkan Tottenham, yang mana Tottenham ini merupakan tim yang sangat dijagokan karena pengaruh dari seorang pelatih Jose Mourinho yang merupakan sosok yang memberikan motivasi kepada klub Tottenham ini, pemain-pemainnya, supaya bisa bersaing di papan atas. Dan juga ada Chelsea, Arsenal dan lain sebagainya yang berpeluang untuk juara. Nah, dilihat dari kondisi dari klub-klub lainnya, mungkin saya prediksi bahwa MU meskipun memang pada musim ini mengalami performa yang cukup meningkat, yang cukup baik, tapi menurut saya MU pada musim ini belum bisa merebut gelar juara Liga Inggris Premier League dari tangan Liverpool, karena dilihat dari perkembangan tim-tim lainnya juga mengalami peningkatan, seperti Tottenham Hotspur dan Liverpool itu permainannya semakin meningkat dan stabil, dan persiapan mereka pun juga cukup baik, karena pemain-pemain Liverpool memang pemain yang mana berapa persen, 90%-nya masih pada pemain pada musim 2019-2020 yang mana mereka juara. Dan juga Leicester City di sini mungkin jika konsisten menjadi pesaing yang mungkin sangat diwaspadai. Dan juga Tottenham yang juga meningkat performanya ketika Mourinho mulai masuk menjadi pelatih, dan mungkin bisa dikatakan peluang dari Tottenham ini begitu besar, mengingat karakter dari Mourinho yang mana dia juga sering membawa tim-tim seperti Inter Milan, Porto, dan juga Chelsea itu menjadi asalnya tim yang tidak diperhitungkan menjadi tim yang kuat dan bahkan bisa menjuarai beberapa gelar. Nah, untuk MU sendiri mungkin harus menunda terlebih dahulu untuk perolehan gelar juara di Liga Inggris, dan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan MU masih harus terus
bersaing, meningkatkan performanya, dan mungkin harus ada pemain yang memang benar-benar berkarakter, yang memberikan pengaruh yang besar, dampak positif, sehingga pemain-pemain lainnya ikut termotivasi. Karena apa? Karena di sini banyak pemain muda di Manchester United yang potensial dalam beberapa tahun kemudian. Dan menurut saya MU pada musim ini, mohon maaf, bukannya saya anti MU, tapi ini menurut perkiraan saya dari beberapa statistik tadi, pada musim ini MU belum bisa merebut gelar juara dari Liverpool. Nah, mungkin siapa yang juaranya, menurut pandangan saya, menurut analisis saya, antara Liverpool dan Tottenham. Nah, untuk masalah siapa juara Premier League mungkin akan saya jelaskan di konten saya berikutnya. Nah, itulah tadi analisis saya tentang MU, yang mana memang saya akui semenjak kedatangan Edinson Cavani pada musim ini, kepercayaan diri pemain-pemain MU juga terus meningkat. Kemenangan demi kemenangan bisa dicapai, dan sekarang menempati posisi ketiga pada pekan ke-17. Namun MU masih menabung satu pertandingan lagi, dan jika MU menang pada pertandingan sisa ini, maka posisinya akan merangsek ke peringkat pertama. Nah, mungkin begitu saja, dan sekali lagi mohon maaf kepada fans MU. Bukan berarti saya meremehkan MU, tetapi dari berbagai statistik dan berbagai pertandingan-pertandingan yang ada selama ini, saya prediksikan MU belum bisa meraih gelar juara Premier League pada musim 2020-2021. Ya, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Sampai jumpa di video konten saya berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.